Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah salam persaudaraan. Shalom. Saya bincang-bincang dengan Romo Ulun. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Yang pertama, tadi pesan-pesan Romo Ulun sudah ngambil jatah saya sebenarnya. Karena saya bukan khotbah, menyampaikan pesan, nanti kena denda. Karena pesan-pesannya sudah disampaikan oleh Romo Ulun. Jemaat yang dikasih Tuhan, pesan yang pertama bahwa kita ini semua umat percaya orang Kristen harus bersyukur. Bahwa kita bisa merayakan Natal seperti ini. Amin. Ini menandakan bangsa Indonesia, khususnya kita yang ada di Jakarta, kondisinya aman, nyaman, dan tentram. Maka kita harus memberikan aplaus dulu kepada Pemda DKI. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu supaya kelihatan serius mendengar pesan ini. Maka saya mau ajak ice breaking supaya saya 7 menit langsung selesai. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Tapi kalau saya katakan selamat malam, jangan tepuk tangan. Ingat ya, kita angkat tangan kita. Selamat pagi, selamat malam. Romo ini tandanya belum serius. Maka dari itu saya minta HP-HP itu ditaruh di bawah. Karena masih banyak yang pegang HP, berarti karena sekali lagi, angkat tangan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sudah mulai sedikit, maka saya mulai. Sudah 2 menit Romayadi, jadi tinggal 5 menit lagi karena jatah saya hanya 7 menit. Yang pertama, perayaan Natal ini sebenarnya merupakan perjumpaan. Kalau Romo Ulun tadi katakan Yesus turun. Kalau saya mau katakan Romo berbeda boleh. Berbeda pendapatan yang jangan. Berbeda pendapat boleh, berbeda pendapatan yang jangan. Jadi Romo sama saya pendapatannya harus sama. Jadi kalau kita berbicara tentang Natal ini, maka sebenarnya masing-masing kita ini KTP-nya kelihatan semuanya identitasnya ada. Ada Kristen, ada Katolik. Pertanyaannya, apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan atau tidak? Karena apa? Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan harus ada perubahan. Sikapnya itulah yang harus berubah. Tahun 2024, siapa di antara kita yang sebagai suami sering dimarahin oleh istri? Saya bertanya karena saya percaya Romo Ulun gak pernah dimarahin. Gak mungkin beliau dimarahin. Tapi bapak-bapak yang sering dimarahin istrinya, berani angkat tangan? Maka istri-istri harus berubah. Perjumpaan dengan Tuhan itu merubah sikap. Yang pertama, jangan kita katakan kita anak Tuhan kalau kita tidak pernah mau berubah. Jadi nasihat yang pertama, pesan yang pertama, memasuki tahun 2025, jadilah kita orang yang semakin baik. Buat siapa? Buat orang yang ada di sekeliling kita. Suami harus merasakan kebaikan istri, istri harus merasakan kebaikan suami. Dan tadi lagu mengatakan, ini kenapa? Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Amin. Tuhan baik sama kita. Amin. Maka Bapak Ibu sekali lagi angkat tangan kanan tapi miring. Katakan kepada teman sebelahnya, pukulnya pelan-pelan saja. Tuhan baik. Tuhan baik. Katakan agak keras, jadilah orang baik.
Amin. Jadilah orang baik. Sekarang geser ke sebelah kiri. Tuhan mampu merubah engkau. Jadilah orang baik. Ini pesan yang paling penting. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan harus membuat kita menjadi orang yang baik. Ada kata-kata yang saya dengar merupakan kata-kata yang bagus. Mengatakan begini. Jika kita bisa berbuat baik kepada semua orang, berbuat baiklah. Jika kita tidak bisa berbuat baik kepada semua orang, berbuat baiklah kepada sedikit orang. Jika tidak bisa berbuat baik kepada sedikit orang, berbuat baiklah kepada satu orang. Jika tidak bisa berbuat baik kepada satu orang, jangan membuat banyak susah orang. Apakah kita membuat banyak susah orang atau kita berbuat baik kepada banyak orang? Maka pesan yang kedua, lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Amin. Perjumpaan harus merubah. Orang harus melihat presensi kehadiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita, merubah sikap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita sudah baik di tahun 2024, mungkin. Maka di tahun 2025 semakin jadilah orang baik. Good to be great. Dari yang baik harus bisa menjadi lebih baik. Romo Ulun sudah baik. Tahun 2025 harus lebih baik lagi. Romo sudah lucu. Tahun 2025 harus lebih lucu lagi. Kita kasih applause buat. Untuk masuk stand up comedy. Luar biasa. Sudah 2 sama Romo. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu, pesan Natal bahwa perubahan itu nampak dari sisi spiritual. Tadi Romo katakan bahwa kalau bangun pagi, mana yang dilihat? Apakah kita melihat HP atau Alkitab? Maka kita harus berubah. Perjumpaan dengan Kristus, spiritualitas kita harus kelihatan. Artinya orang melihat kita dari cara bicara kita, dari cara duduk kita, dari cara kita bercakap-cakap, apakah nampak spiritualitas kita. Bahwa ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Maka kalau saya dari sini, kelihatan Bapak Ibu, walaupun ini diterangi, tapi lebih terang wajah Bapak Ibu semua. Karena ada malaikat surgawi menutupi wajah kita. Amin. Jadi walaupun di sana gelap-gelap, tapi dari sini semuanya terang. Wajahnya terang. Karena wajah semuanya mukanya muka malaikat. Amin. Tapi saya nggak tahu setelah keluar dari sini apakah mukanya berubah atau tidak. Nah tentu harapannya kita semua tetap menjadi seorang anak Tuhan. Hal yang ketiga yang berkaitan dengan pesan Natal, saya harus baca nih Romo karena 7 menit. Kalau khotbah bebas, tadi Romo Ulun katakan kalau di gereja-gereja Protestan khotbah harus 30 menit Romo. Kalau kurang dari 30 menit itu ditanya, jangan-jangan pendetanya nggak persiapan nih. Karena khotbahnya singkat. Pendetanya jawab, lama atau sebentar honornya sama saja katanya. Tapi tidak di tempat ini ya, kita sudah diberi waktu 7 menit. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau tema kita mengajak marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, ini sebenarnya mau mengungkapkan supaya kita ini menyadari bahwa kenapa kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayub sebagai pribadi pada waktu hidupnya sudah dibaharui oleh Tuhan, kelihatan yang berikut dari sisi karakternya. Muncul kelihatan bahwa Ayub itu orangnya saleh. Soleh artinya rajin beribadah. Jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sebenarnya 4 sikap ini kalau menjadi bagian dari hidup kita, maka kitab Ayub katakan
kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Tuhan? Maukah kita menjadi orang yang dibanggakan Tuhan? Maka cukup 4 sikap ini aja. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang saleh. Amin. Artinya orang yang rajin bersekutu atau rajin beribadah. Yang kedua, jujur. Apalagi kalau kita bicara sebagai orang-orang pekerja. Kejujuran kita itu orang lain yang tahu. Yang ketiga, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan biarlah pesan ini boleh menjadi pesan dalam kehidupan spiritual kita untuk kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Bukan sekedar hanya dibanggakan oleh manusia, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang dibanggakan oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk itu, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Doa syukur kita pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sudah berbuat baik kepada kami, bahkan Allah yang sudah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus yang kami kenal untuk memberikan keselamatan, kedamaian. Engkau sudah berbuat baik kepada kami dan kami bersyukur bahwa Tuhan juga mengajarkan kepada kami supaya kami juga berbuat baik kepada sesama. Biarlah Natal ini menjadi momentum kami untuk melakukan kebaikan bagi semua orang. Dan kami tahu itulah yang Tuhan rindukan, agar nama Tuhan boleh semakin dimuliakan oleh kami secara pribadi masing-masing. Tuhan memberkati kami dan biarlah kami menjadi pribadi yang dibanggakan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.